Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kalian masing-masing. Kembali pada hari ini, kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk mendengarkannya. Dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Lalu para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kemudian Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dalam permenungan saya, Bapak Ibu, sekian tahun kita mengikuti Yesus, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita masing-masing. Kalau seandainya hari ini Tuhan datang, lalu Tuhan juga bertanya hal yang sama kepada Anda, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu bagaimana kita harus menjawabnya? Tuhan bertanya menurut kita secara pribadi, dari pengalaman hidup kita. Siapakah Dia? Atau saat ini Anda sedang punya pergumulan yang berat, Anda sedang berhadapan dengan sakit penyakit, kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, suami istri punya persoalan dan pergumulan. Tiba-tiba Tuhan datang dan bertanya, "Siapakah aku menurut kamu ketika engkau sedang menghadapi situasi sulit saat ini?" Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sesulit apapun hidup kita, segembira apapun hidup kita, Dia tetap Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah yang tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita sedikit pun dalam situasi apapun. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Kalau kita punya waktu untuk merenung bahwa Allah turut campur tangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Allah begitu baik, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah melupakan Anda. Mungkin saat ini Anda berputus asa, Anda ingin menyerah,
Atau mungkin saat ini Anda sedang menangis. Tapi apakah Anda mampu melihat Allah yang Maha Rahim itu di balik pengalaman penderitaanmu? Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih. Mari kita berjuang untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kita berjuang untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Agar kita bisa menjawab pertanyaan yang Ia berikan pada kita hari ini. Menurutmu, siapakah aku ini? Jawaban kita tergantung pada pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal siapa Dia. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak mengenal Dia. Taat dan setia dalam melaksanakan kehendak Allah menjadi visi Yesus di tengah-tengah dunia kita saat ini. Meskipun harus menanggung banyak derita, sengsara, ditolak, dibunuh, dan akhirnya bangkit, tapi Yesus tetap setia pada misinya. Maka mari Bapak Ibu, apapun tantangan hidup kita, apapun situasi hidupmu saat ini, tetap melakukan yang terbaik. Karena Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan hari ini bertanya kepada Anda dan saya. Bukan menurut kata orang, tapi menurutmu, menurut pengalaman pribadimu masing-masing. Siapakah aku ini? Maka mari kita berjuang untuk kembali ke diri kita masing-masing. Melihat seluruh pengalaman hidup kita tinggal bersama dengan Tuhan. Lalu kita menjawab. Kita diajak untuk memberi jawaban yang jujur. Karena Dia selalu setia menanti kita dan menolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali tak henti-hentinya kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam situasi apapun kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah melupakan kami. Berkatilah semua mereka yang kami janjikan doa dalam kehidupan kami. Apapun bentuk intensi yang mereka sampaikan, kami persembahkan itu semua ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa permohonan kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.